Ada beberapa hal yang membatalkan wudu menurut mayoritas ulama, yaitu: satu, keluar sesuatu dari salah satu lubang tubuh, kubul, dan dubur. Contohnya, buang air kecil, buang air besar, keluarnya angin, kentut, dan cairan lain seperti madzi atau wadi. Tidur nyenyak, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran secara penuh, seperti tidur terlentang atau miring, membatalkan wudu. Namun, tidur yang ringan seperti hanya mengantuk dalam posisi duduk tanpa bergeser tidak membatalkan wudu. 3. Hilang akal akibat mabuk, gila, pingsan, atau pengaruh obat. 4. Menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Tirmizi. Mim, makan daging unta. Berdasarkan hadis sahih, Nabi Muhammad SAW memerintahkan wudu setelah makan daging unta. 6. Bersentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menurut sebagian ulama. Pendapat ini berbeda-beda di kalangan ulama. Sebagian mengatakan membatalkan wudu, sedangkan yang lain tidak. Hal-hal ini didasarkan pada dalil-dalil syariat. Jika ada keraguan, disarankan merujuk pada ulama setempat sesuai dengan mazhab yang diikuti. Dalam tasawuf, konsep yang membatalkan wudu lebih mengarah kepada makna spiritual dan keadaan hati. Para sufi tidak hanya memandang wudu sebagai penyucian fisik, tetapi juga penyucian jiwa dan hati. Berikut adalah beberapa hal yang dianggap membatalkan wudu secara tasawuf. 1. Hilangnya kesadaran terhadap Allah. Ketika seseorang lupa mengingat Allah atau hatinya lalai dari zikrullah, hal ini dianggap sebagai batalnya kesucian spiritual. Dalam pandangan tasawuf, wudu bukan hanya membasuh anggota tubuh, tetapi juga menjaga hati tetap terhubung kepada Allah. 2. Melakukan perbuatan maksiat. Maksiat baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun pikiran dianggap mengotori hati dan merusak kesucian spiritual seseorang. Misalnya berkata buruk, berbohong, atau menzalimi orang lain. 3. Kehadiran riya. Ketika niat seseorang untuk ibadah tercampur dengan keinginan dipuji manusia, hal ini dianggap membatalkan kemurnian hubungan dengan Allah. Dalam konteks tasawuf, riya adalah penghalang untuk mencapai keikhlasan. Munculnya sifat hasad dan dengki. Kebencian atau iri hati terhadap orang lain dianggap sebagai penyakit hati yang dapat merusak kesucian wudu spiritual. 5. Tidak menjaga lisan. Perkataan yang menyakiti, mencela, atau memfitnah orang lain bukan hanya dosa, tetapi juga mencerminkan kotoran hati yang bertentangan dengan prinsip penyucian diri dalam tasawuf. 6. Lalai dari niat yang benar. Dalam tasawuf, segala sesuatu harus dimulai dengan niat yang benar dan ikhlas untuk Allah. Jika niat tersebut terganggu oleh motivasi duniawi, maka kesucian spiritual dianggap batal. Prinsip utama para sufi menekankan bahwa wudu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, menjaga hati dari sifat-sifat buruk dan terus-menerus melakukan zikir serta muhasabah, introspeksi diri, dianggap sebagai cara untuk mempertahankan wudu dalam makna tasawuf. Kesimpulannya, membatalkan wudu dalam tasawuf tidak merujuk pada hukum fikih semata, tetapi lebih kepada hilangnya kesucian hati dan hubungan spiritual dengan Allah. Perbandingan antara fiqh dan tasawuf dalam hal membatalkan wudu menunjukkan perbedaan pendekatan. Fiqh lebih fokus pada aspek hukum lahiriah, sedangkan tasawuf menekankan dimensi batiniah dan spiritual. Berikut adalah perbandingannya. Pengertian wudu. Fiqh, wudu adalah cara membersihkan anggota tubuh tertentu untuk memenuhi syarat sah salat atau ibadah lainnya.
Tasawuf. Wudu adalah simbol penyucian diri, baik lahir maupun batin, sebagai persiapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Hal-hal yang membatalkan wudu. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau kentut. 2. Tidur nyenyak yang menghilangkan kesadaran. Hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. 4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. 5. Makan daging unta berdasarkan hadis tertentu. 6. Bersentuhan kulit antara pria dan wanita non-mahram dalam beberapa mazhab. Tasawuf batiniah. 1. Lalai dari mengingat Allah, ghaflah. Ketika hati tidak lagi berzikir dan terputus dari kehadiran Allah, hal ini dianggap sebagai pembatal kesucian spiritual. 2. Melakukan dosa atau maksiat. Perbuatan dosa, baik kecil maupun besar, dianggap membatalkan kesucian hati. 3. Kehadiran sifat buruk, riya, hasad, sombong, dalaya. Sifat buruk merusak hati dan hubungan seseorang dengan Allah. 4. Tidak menjaga lisan. Ucapan buruk, fitnah, atau celaan dianggap sebagai pengotoran jiwa. Lupa niat ikhlas. Ketika ibadah dilakukan tanpa keikhlasan, hubungan spiritual dengan Allah dianggap batal. Tujuan wudu. Fiqh memenuhi syarat sah ibadah lahiriah seperti syalat. Tasawuf menjaga kemurnian hati dan kedekatan dengan Allah, menjadikan setiap ibadah penuh dengan rasa cinta dan khusyuk. 4. Pendekatan hukum fiqh berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma ulama dengan fokus pada tindakan fisik dan hukum syariat. Tasawuf berdasarkan pembersihan hati dan muhasabah diri dengan fokus pada penghayatan spiritual dan hubungan dengan Allah. 5. Contoh implementasi. Jika seseorang kentut, ia wajib berwudu ulang sebelum syalat. Jika seseorang menyombongkan diri atau iri kepada orang lain, ia dianggap batal kesucian spiritual dan harus memperbanyak taubat serta zikir. Kesimpulan, fiqh lebih bersifat legalistik, mengatur aspek lahiriah dan syarat sah ibadah. Tasawuf bersifat esoterik, memfokuskan pada kebersihan hati dan hubungan batin dengan Allah. Keduanya saling melengkapi. Wudu secara fiqh memurnikan tubuh, sedangkan wudu secara tasawuf memurnikan hati. Kombinasi keduanya menghasilkan ibadah yang sempurna secara lahir dan batin.